Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru 2022. Senang sekali di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sekali lagi berfellowship, untuk kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa bersama, bahkan kita belajar lagi daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Saya semangat dan mau menyapa kita semua di sini yang online ataupun onsite pada pagi hari ini. Tahun 2021 saya percaya menjadi tahun yang penuh dengan suka dan duka bagi kita semua di sini. Ada banyak kemenangan, tapi juga pasti ada banyak kegagalan. Ada banyak hal benar yang kita lakukan, tapi juga ada hal-hal yang merupakan kesalahan yang kita buat di tahun 2021. Ada banyak hal yang kita capai, tapi juga ada masih banyak hal yang jauh dari harapan kita. Bagaimanapun 2021 bagi kita semua di sini, saya mengajak untuk kita di sini tidak lupa untuk terus menghitung setiap berkat yang kita sudah terima, untuk kita belajar dari setiap kejadian yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita, dan mari kita memasuki 2022 dengan penuh harapan. Doa saya di pagi hari ini adalah agar firman Tuhan dapat mempersiapkan kita semua dalam kita menjalankan 2022 bersama-sama dengan Dia. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami boleh memulai tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami bersyukur atas 2021. Begitu banyak berkat, begitu banyak kemenangan, begitu banyak pencapaian Tuhan yang kami bisa nikmati Tuhan. Tapi pada saat yang sama kami tahu juga banyak hal-hal yang mungkin tidak berjalan seperti apa yang kami inginkan, yang Kau biarkan terjadi, supaya kami di sini bisa bertumbuh, supaya kami di sini bisa belajar Tuhan. Bantu kami memasuki 2022 ini dengan penuh harapan dan percaya Tuhan bahwa Engkau punya rancangan yang lebih indah, lebih besar lagi untuk kami semua di sini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul menyiapkan kami untuk bisa menjalankan 2022 ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sertai hamba-Mu yang akan berkhotbah pada pagi hari ini. Bila ini hanya membawa kemuliaan kepada Engkau saja. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang kita ambil sebagai satu jemaat di 2022 ini adalah higher atau lebih tinggi, yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55. Di ayat ke-8 dikatakan demikian. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pandemi dalam 2 tahun terakhir ini menyebabkan kita mengalami banyak ketidakpastian. Banyak hal yang mungkin kita rencanakan tidak bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat dan di luar daripada apa yang kita pikirkan. Dan dalam waktu yang singkat kita bisa kehilangan misalnya kesehatan kita, pekerjaan kita, peluang usaha kita, income atau pemasukan kita, bahkan kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan dekat dalam kehidupan kita. Banyak yang bertanya hari ini, mengapa ini terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi ke depannya? Dan terus terang seringkali kita tidak punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Memasuki tahun yang baru, saya percaya kita pasti punya perencanaan dan pengharapan yang baru juga. Banyak di antara kita bahkan sudah, saya yakin, membuat resolusi untuk tahun 2022 ini. Saya berharap, walaupun tetap diluputi dengan banyak ketidakpastian, kita mau menjalankan tahun 2022 ini dengan iman. Bukan dengan apa yang kelihatan saja, tapi kita betul-betul mau menjalankannya dengan iman. Ketika ada hal-hal yang kemudian tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau kita harapkan, kita harus tetap percaya
bahwa apapun yang Tuhan tentukan atau biarkan terjadi, itu pasti lebih baik, lebih tinggi, lebih besar, better, higher, bigger daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bisa rancangkan sebagai manusia. Inilah alasan utama kenapa kita mau pilih tema higher atau lebih tinggi untuk 2022 ini. Karena dengan apapun yang terjadi, kita senantiasa bisa melihat bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Bahkan jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan dan pikirkan sebagai manusia. Nah, ada 3 hal hari ini yang saya percaya yang bisa membuat kita hari ini tidak melihat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dan lebih baik dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita sebut dengan namanya discontent atau perasaan tidak puas, perasaan tidak cukup. Kita merasa kurang dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Yang kedua adalah distance, bahwa kita ini jauh dari Tuhan karena dosa-dosa yang kita buat. Yang ketiga yang membuat kita sulit untuk bisa melihat bahwa rancangan Tuhan baik untuk hidup kita, kadang-kadang adalah karena yang namanya discouragement atau kita sedang kecewa karena banyak hal tidak terjadi seperti yang kita doakan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rencanakan. Jadi bagaimana caranya untuk kita hari ini bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih tinggi untuk kita di tahun 2022 ini. Kita sama-sama akan belajar dari Yesaya pasal 55. Tapi sebelumnya, izinkan saya menjelaskan sedikit overview dari buku Yesaya, sehingga kita bisa betul-betul akhirnya menghargai dan memahami pasal 55 ini dengan lebih baik. Buku Yesaya ini ditulis kurang lebih di tahun 740 sebelum Masehi sampai dengan 686 sebelum Masehi. Kurang lebih di 50 tahun. Waktu 50 tahun tersebut. Tempatnya adalah di kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Nah, tentu yang menulisnya kita percaya sebagai adalah Nabi Yesaya. Dan ya, Nabi Yesaya menjadi nabi selama 4 periode daripada raja-raja pada saat itu. Salah satunya adalah Uzia, kemudian Yotam, Ahaz, dan kemudian Raja Hizkia. Tujuan daripada penulisan ini adalah Nabi Yesaya lagi mau menjelaskan kepada kerajaan Yehuda pada saat itu tentang penghakiman yang mereka akan hadapi ketika mereka rebel dari Tuhan, ketika mereka memberontak dari Tuhan, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak mau hidup dalam rancangan Tuhan. Tapi juga pada saat yang sama, Nabi Yesaya menuliskan tentang karya penyelamatan Tuhan untuk kerajaan Yehuda. Nabi Yeremia menjelaskan dengan sangat jelas tentang betapa besar kasih karunia Tuhan, betapa besar belas kasihan Tuhan. Dan Nabi Yesaya juga menekankan tentang pentingnya untuk betul-betul bangsa Yehuda bertobat. Dan yang sangat menarik, dari seluruh buku perjanjian lama, kitab Yesaya ini menuliskan paling banyak tentang keselamatan dari Mesias. Jadi ada banyak profesi, nubuat tentang Kristus di buku Yesaya itu sendiri. Ini adalah buku yang penuh dengan pengharapan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan terus terang salah satu buku yang banyak membuat saya terharu ketika saya membaca adalah membaca buku Yesaya ini. Kenapa? Karena di situ kita bisa betul-betul melihat hati Tuhan yang begitu sabar, yang begitu penuh dengan belas kasihan kepada kita manusia. Kata Yesaya sendiri atau nama Yesaya sendiri artinya adalah keselamatan dari Yahweh, keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk bisa memanggil bangsa Israel, kerajaan Yehuda pada saat itu tepatnya untuk kembali kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel pada saat itu hidup menurut kehendak mereka sendiri. Bahkan sepertinya kelihatannya beragama, kelihatannya rohani, tapi mereka jauh dari Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berusaha menunjukkan belas kasihannya dan betul-betul mau bangsa Israel untuk bisa bertobat. Tuhan mau bangsa Israel bisa kembali menikmati keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka.
Di pasal 55, kita bisa melihat hati Tuhan yang sangat mau bangsa Israel untuk tidak kehilangan pengharapan, untuk bisa melihat rancangan Tuhan untuk kehidupan mereka, dan untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Buku Yesaya seperti saya katakan di awal selalu berhasil membuat saya terharu akan hati Tuhan yang tidak pernah menyerah akan diri saya, dan saya percaya untuk kita semua juga di sini. Ketika kita mulai ragu akan kasih Tuhan dan kehilangan pengharapan di dalam Dia karena situasi atau kondisi yang kita hadapi, kita akan bisa kembali temukan lagi hati Tuhan melalui kitab Yesaya. Oleh karena itu mari kita masuk lebih dalam ke pasal 55. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sandengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, yang karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, bangsa Israel berusaha, kalau kita baca di sini, mencari kepuasan dari hal-hal yang lain. Mereka memilih untuk menyembah ilah-ilah yang lain daripada menyembah Tuhan. Mereka menghabiskan waktu mereka, uang mereka, tenaga mereka, dan segala sumber daya mereka untuk hanya mendapatkan kepuasan. Tapi pada akhirnya dikatakan di sana mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka terus merasa tidak cukup. Mereka terus merasa kelaparan. Mereka terus merasa haus. Segala sesuatu yang mereka lakukan membuat kondisi mereka malah semakin buruk. Dan sangat menarik kalau kita baca di sini, Tuhan mengundang mereka untuk datang kembali ke Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah mereka bisa mendapatkan kepuasan tersebut. Bahkan Tuhan menjanjikan lebih daripada itu. Dikatakan tidak saja mereka akan dikenyangkan, tetapi bahkan segala bangsa akan datang untuk menyembah dan memuliakan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan mengagungkan mereka. Tuhan sendiri yang akan memuliakan mereka. Ini hanya terjadi ketika bangsa Israel bisa punya rasa cukup di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, Tuhan mau ingatkan kepada kita semua akan hal yang sama. Jika kita coba-coba mencari rasa puas kita di tempat lain, kita tidak akan dapatkan apa-apa. Yang ada kesia-siaan. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita dan bisa memberikan rasa puas tersebut. Kita hanya bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih besar untuk kita. Kalau kita di sini bisa puas dengan Tuhan. Kalau kita di sini bisa content with God. Tanpa itu susah untuk kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu bigger, better, and higher di dalam kehidupan kita. Jerry Bridges katakan gini, godaan pertama dalam sejarah manusia adalah godaan ketidakpuasan. Ketika manusia mengalami ketidakpuasan, kita sebenarnya
sudah mempertanyakan kebaikan Tuhan. The very first temptation in the history of mankind was the temptation to be discontent. That is what exactly discontentment is. A questioning of the goodness of God. Iblis pintar. Dia membuat kita di sini mempertanyakan kebaikan Tuhan. Iblis membuat kita mempertanyakan penyediaan Tuhan. Iblis membuat kita berpikir bahwa dengan Tuhan saja hidup kita tidak akan cukup. Apa yang Tuhan sediakan tidak akan cukup bagi kita. Kita tidak mungkin bisa bersuka cita dan puas hanya dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita pasti akan mengalami kekurangan. Iblis membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang dan Tuhan tidak peduli. Sama seperti kejadian bagaimana iblis menipu Hawa. Iblis bisa membuat Hawa melihat bahwa pohon pengetahuan jauh lebih menarik daripada pohon-pohon lain yang Tuhan sudah sediakan bagi Hawa dan Adam pada saat itu. Hari ini, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, hidup ini tidak akan cukup. Dan banyak kita sering berpikirnya seperti itu. Hidup kita ini tidak cukup jika kita tidak memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Itu yang sering kita pikirkan. Dan itu cara iblis membuat kita berpikir, hari ini kalau saya nggak punya sejumlah uang sekian, tidak cukup. Hari ini kita sering berpikir hidup kita tidak cukup jika tidak memiliki pasangan hidup dalam hidup kita. Ya, harus punya pasangan hidup yang kita inginkan. Ada seperti ini, baru hidup saya akan lengkap. Tanpa dia, hidup saya tidak lengkap. Saya bangga dengan brother sister saya. Ya, the precious women, the faithful brothers, the seasoned singles. Yang saya tahu dengan usia mereka yang mulai lanjut dan mereka belum punya pasangan. Tetapi yang saya bangga adalah bagaimana mereka bisa punya sukacita di dalam Tuhan. Walaupun saat ini mereka tidak punya pasangan hidup. Mereka bisa melihat dan mereka bisa merasa puas karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini saya mau tanya, apa yang iblis taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, sehingga kita hari ini berpikir, kita tidak akan cukup kalau kita belum memiliki sesuatu. Ada kita di sini yang merasa kita tidak cukup karena kita belum punya keturunan. Brothers and sisters, mungkin ada rancangan lain yang Tuhan sudah siapkan. Dengan kita hari ini belum punya keturunan. Mungkin Tuhan mau kita hari ini jadi berkat bagi anak-anak yang tidak punya keluarga. Yang mungkin kita bisa adopsi menjadi anak-anak kita. Mungkin kita di sini berpikir, hidup kita tidak cukup. Kenapa? Kita belum mendapatkan pekerjaan idaman kita. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita jadi nggak bisa menghargai pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan kita tidak memberikan yang terbaik di tempat kerja kita. Iblis berhasil menipu kita. Mungkin ada kita sini berpikir, hidup saya tidak cukup. Kenapa? Karena saya tidak masuk ke dalam kampus yang saya mau. Akhirnya apa? Akhirnya kita malas-malasan belajar dan kita tidak berikan yang terbaik. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mau melakukan hal yang besar melalui mungkin tempat kuliah kamu saat ini. Ada kita di sini yang merasa tidak cukup karena kita tidak menjadi bagian daripada kelompok teman yang kita mau. Kita mau menjadi bagian daripada mereka. Kita merasa sedih karena tidak diterima oleh kelompok ini. Padahal Tuhan mungkin mau gunakan hidup kamu untuk menjadi berkat di kelompok teman yang lain. Atau kelompok pertemanan yang lain. Hari ini mungkin kita merasa hidup kita tidak cukup. Karena kita merasa kita tidak punya kesehatan yang kita mau. Tapi mungkin Tuhan sedang mau menggunakan kondisi kesehatan kita untuk bisa sekali lagi menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Hari ini kita mungkin berpikir, mungkin hidup kita ini tidak cukup. Kenapa? Karena kita tidak berada dalam kesuksesan bisnis yang kita mau atau kondisi keluarga yang kita inginkan. Apapun itu. Dan itu yang sering membuat kita hari ini sulit untuk bisa melihat kasih dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tony Gaskin katakan, memiliki rasa cukup bukan berarti kita tidak ada keinginan untuk lebih.
Tetapi kita bisa bersyukur akan apa yang sudah kita miliki dan sabar akan apa yang akan datang. To be content doesn't mean you don't desire more. It means you are thankful for what you have and patient for what is to come. Hari ini Bapak Ibu Saudari, kita akan bisa melihat bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, better, bigger, higher. Kalau kita hari ini bisa content with God. Kalau kita hari ini bisa memiliki rasa cukup karena Tuhan. Hal yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-6. Di Yesaya pasal 55. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseluruhlah kepadanya selama ia didekati. Selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika kita mulai discontent, kita mulai merasa tidak puas dengan Tuhan, manusia cenderungnya akan jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kita akan terpisah dengan Tuhan. Seperti kita tahu, dosa artinya adalah kita missing the mark. Kita tidak tepat pada sasaran yang Tuhan mau untuk kita dapatkan. Dengan kata lain, kita tidak hidup di dalam rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan selama kita at a distance with God, kita di sini ada jarak dengan Tuhan. Kita di sini tidak akan bisa mengerti apa maksud daripada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah bisa paham apa isi hati Tuhan. Kita nggak pernah bisa mengerti cara pikir Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Makanya sangat penting, seperti yang dikatakan di Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7 tadi, bahwa Tuhan mengajak untuk bangsa Israel kembali kepada Dia. Untuk mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka bisa kembali connected to God. Mereka bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Hari ini brother sisters, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita tidak akan bisa melihat dan tidak bisa mengerti kenapa Tuhan lakukan apa yang Dia lakukan. Semakin kita coba berpikir dengan cara kita sendiri, semakin kita tidak bisa pahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Pertanyaannya, apa sih yang sering membuat kita hari ini tidak balik kepada Tuhan? Banyak di antara kita di sini yang berpikir, saya tidak layak lagi bagi Tuhan. Memang dosa kita besar. Memang dosa kita mengecewakan Tuhan. Memang dosa kita menyakitkan Tuhan. Tapi saya mau katakan gini. Our sins are great. Dosa kita memang besar. But God's grace is greater. Tapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudari sekalian, jangan mau kita ditipu oleh iblis hari ini dan berpikir bahwa kita tidak layak. Yes, kita memang tidak layak. Tetapi kita harus percaya bahwa belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita sudah kecewakan Dia. Yang Tuhan mau adalah kita kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa pahami kenapa Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengerti isi hati Tuhan sama kita jauh dari Tuhan. Apalagi yang sering membuat kita tidak mau kembali kepada Tuhan. Kadang kita berpikir terlalu berat, terlalu sulit untuk kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan ini. If we don't spend time
to do what is right. We will spend more time to correct what is wrong. Kalau hari ini kita tidak mengambil waktu untuk melakukan apa yang benar, kita akhirnya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki apa yang salah. Jadi, brothers and sisters, memang lakukan yang benar itu nggak gampang. Lakukan yang benar itu memang berat. Tapi hari ini memperbaiki apa yang salah itu jauh lebih berat. Jadi jangan mau kita ditipu oleh iblis di sini. Saya mengajak untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kembali lakukan yang benar di tahun 2022 ini. Kalau kita ada selama 2021 ini merasa jauh dari Tuhan, saya mengajak kita gunakan kesempatan ini, momen ini, buat keputusan untuk kita kembali kepada Tuhan. Saya sangat semangat bisa spend time dengan beberapa brothers ya di akhir tahun 2021 ini. Dan mendengar bagaimana sepanjang 2021 ini mereka buat satu keputusan. Itu mau mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa mereka mau kembali kepada Tuhan. Mereka mau kembali punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan mereka bilang bahwa tahun 2021 ini menjadi tahun yang luar biasa bagi mereka. Saya berdoa tidak hanya brothers ini yang mengalami pengalaman tersebut, tapi setiap kita semua di sini, brothers sisters, kita juga bisa katakan di 2022 nanti, karena kita ambil keputusan kita mau kembali kepada Tuhan, kita ambil keputusan bertobat, kita ambil keputusan untuk lakukan yang benar, kita ambil keputusan untuk tinggalkan dosa-dosa kita bisa menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa di 2022 untuk kita semua di sini. Saya lihat brothers ini di 2021, apakah kondisi mereka secara keuangan lebih baik? Enggak juga. Tetapi mereka bisa betul-betul melihat dan menikmati kerja Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka bisa pahami apa yang Tuhan lakukan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang bisa menjadi rancangan Tuhan bagi mereka. Bagi kita di sini yang mengalami kesulitan untuk balik pada Tuhan karena kita masih enjoy dengan dosa. Saya mau katakan sekali lagi, betul dosa itu enjoyable. Makanya kita lakukan. Tapi seperti yang saya katakan berulang-ulang, bahwa tidak lakukan dosa. Waktu kita lakukan yang benar, itu jauh lebih enjoyable daripada kita lakukan dosa. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita ikuti ajakan Tuhan di Yesaya pasal 55 ini. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jika kita tidak bertobat, kita tidak connected to God, kita akan sulit untuk mengerti atau memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya penting untuk kita connect to God. Yang terakhir, yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sonobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kenapa dikatakan bahwa pikiran Tuhan lebih tinggi? Kenapa dikatakan bahwa jalan Tuhan lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik? Karena terus terang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Bahkan di dalam Tuhan, Tuhan bisa ubahkan hal yang buruk menurut kita menjadi hal yang baik.
Hari ini kalau kita membiarkan kekecewaan kita yang mengontrol kita, menguasai kita, kita akhirnya tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan bisa dan sanggup lakukan. Hari ini saya mengajak untuk kita di sini bisa punya yang namanya confident in God. Kita bisa beriman di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Kadang-kadang apa yang terasa pahit sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Sometimes what tastes bitter can make us better. Saya mengajak jangan kita hari ini cepat menilai sesuatu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak berjalan seperti yang kita mau, langsung kita bilang bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Dan kita mulai menggantikannya dengan cara kita sendiri. Saya mengajak kita sini, biarkan Tuhan selesaikan apa yang dia mau lakukan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak hari ini untuk kita punya confidence di dalam Tuhan. Percaya bahwa dia tahu apa yang dia sedang lakukan. Apa sih yang sering menghalangi kita untuk hari ini kita tidak percaya kepada Tuhan? Kita nggak punya confidence di dalam dia. Kita tidak beriman kepada dia. Saya tahu kadang-kadang terlalu banyak hal yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tapi saya pernah baca satu tulisan yang mengatakan demikian. Every time I thought I was rejected from something good, I was redirected to something better. Setiap kali ketika saya berpikir bahwa saya dihalangi atau ditolak dari sesuatu yang baik, ternyata Tuhan sedang mengarahkan saya ke sesuatu yang lebih baik. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudari hari ini, ketika tahun 2022 nanti ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, saya mengajak untuk kita di sini bisa terus punya confidence di dalam Tuhan, terus beriman dan percaya bahwa di balik daripada itu semua, Tuhan punya something better. Kenapa? Karena His thought and His ways are higher than ours. Ya, pikirannya dan jalannya jauh lebih tinggi daripada kita punya. Saya mengerti kadang-kadang terlalu banyak kegagalan yang pernah kita alami membuat kita hari ini kehilangan confidence kita di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, brother sisters, kalau kita lihat balik, sebenarnya kegagalan adalah selalu kesuksesan yang tertunda. Betul tidak? Ada hal yang lebih baik di depannya yang hari ini mungkin kita nggak bisa lihat waktu kita sedang mengalami kegagalan. Berapa banyak kita di sini yang hari ini waktu kita gagal cinta dulu, ya kita berpikir wah hidup kita berantakan. Tapi Tuhan sebenarnya siapkan pasangan yang lebih baik di depan buat kita. Itu hanya salah satu contohnya. Berapa banyak dari kita di sini yang pernah mengalami bisnis gagal, tapi ternyata Tuhan punya satu bisnis yang lebih baik ke depannya buat kita. Jadi jangan kita di sini langsung lihat kegagalan sebagai akhir daripada segalanya. Dan membuat kita hari ini tidak bisa put confidence in God. Saya tahu ada juga kita di sini mungkin yang mengalami masalah demi masalah silih berganti. Dan kadang-kadang masalah itu membuat mata kita tertutup. Mata iman kita tertutup. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Saya mengajak, jangan biarkan masalah menutup mata iman kita. Saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalah yang kita akan hadapi di 2022 ini. God is greater, bigger than any problems that we will face in 2022. Akhirnya saya mengajak brother sisters, mari kita masuk 2022 ini dengan iman. Mari kita di sini menjalankan 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan punya rancangan yang lebih indah, lebih baik, lebih besar, lebih tinggi daripada apa yang kita bisa rancangkan bagi diri kita sendiri. So mari kita hari ini
betul-betul content with God. Kita punya rasa cukup, rasa puas di dalam Tuhan. Itu yang akan senantiasa menjaga hati kita. Yang kedua, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita kembali connected to God. Karena itu yang membuat kita hari ini bisa mengerti dan memahami setiap rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang terakhir, apapun yang terjadi, mari kita tetap punya confident in God. Kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar daripada setiap tantangan yang ada di tahun 2022 ini. So, sekali lagi, mari kita punya tahun 2022 yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa ada waktu untuk memulai tahun ini dengan firman Engkau. Biarlah firman Engkau hari ini menguatkan kami, membantu kami, sehingga kami bisa menjalankan 2022 ini bersama-sama dengan Engkau. Memasuki 2022 ini dengan iman. Percaya Tuhan bahwa Engkau punya rancangan yang lebih tinggi, lebih besar untuk kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan Tuhan, Engkau tentukan terjadi, Engkau biarkan terjadi karena Engkau tahu itu yang terbaik bagi kami. Bantu kami hari ini untuk content with you, untuk kami puas di dalam Engkau Tuhan. Bantu kami di sini untuk connected to you, untuk betul-betul punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Dan yang terakhir Tuhan, bantu kami di sini punya confident in you, betul-betul beriman kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan kami mau serahkan 2022 ini ke dalam tangan Engkau saja. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.